Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini saya masih bicara tentang perjalanan orang percaya. Ya, minggu yang kemarin kita juga membahas tentang perjalanan orang percaya, menggambarkan perjalanan orang Israel adalah gambaran dari perjalanan orang percaya. Amen. Coba kita buka bersama-sama. Ya, sebelumnya kita lihat dulu. Kemarin kita sudah melihat ketika Israel keluar dari Ramses, kemudian mereka menyeberangi Laut Teberau. Kita melihat kemarin bagaimana Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Bagaimana Tuhan bisa lewat hambanya Musa dengan tongkat yang diacungkan, akhirnya Laut Teberau terbelah dan mereka bisa berjalan dan mereka memasuki mulai disinilah mereka mulai mengalami nanti dimarah, mereka protes kepada Musa karena mereka tidak makan daging lagi seperti di Mesir dan mereka protes kepada Musa, mereka ingat semua apa yang makanan-makanan yang mereka makan di Mesir, daging-daging yang enak yang mereka makan di Mesir dan akhirnya Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh kepada mereka. Jadi sepanjang perjalanan itu, mereka hanya makan mana dan burung puyuh. Dan Tuhan menyertai mereka dengan luar biasa. Sampai akhirnya mereka sampai di Elim, namanya di Mara, dan di Elim ini tempat di mana yang khusus ketika mereka kehausan, tidak ada air. Dan mereka protes, dan juga ketika mereka sampai di tempat mereka juga protes ketika airnya pahit, Tuhan rubah bisa airnya berubah menjadi manis. Dan sampai mereka di padang gurun Sin. Nanti kita akan melihat perjalanan-perjalanan ini saudara, dan secara khusus saya akan membahas nanti ketika mereka ada di perjalanan di padang gurun Sin. Ini hal yang paling penting bagi Israel, apakah mereka lolos atau tidak, apakah mereka bisa terus mengandalkan Tuhan atau tidak ketika mereka ada di padang gurun ini saudara. Karena ini peperangan pertama mereka sebagai orang yang dilepaskan dari perbudakan. 400 tahun mereka hanya menjadi kuli, mereka hanya menjadi budak. Kerjanya mereka hanya mencetak batu bata dan membawa batu bata itu untuk disusun menjadi tembok bangunan-bangunan kota yang besar itu saudara. Kerjaan mereka tidak pernah memegang pedang lagi. Mereka tidak pernah mengerti strategi berperang karena 400 tahun lamanya di situ saudara, lebih daripada 400 tahun lamanya di situ saudara, mereka tidak pernah mengerti bagaimana menghadapi musuh. Karena mereka hidup baik saja di Gosen itu. Sampai akhirnya mereka diperbudak selama 430 tahun. Dicatat dalam kitab Keluaran. Nah, untuk itu kita baca Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-17. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. 13. Sudah? Keluaran pasal yang ke-17. Baik, saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil sampai ayat yang ke-13 Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidin. Ayat 19, 1, 2, 3. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Amin. Saudara, sekali lagi saya mengingatkan saudara tentang firman Tuhan yang hari Minggu kemarin. Perjalanan itu menggambarkan perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dulu kita budak dosa. Kita dulu hamba dosa. Tapi karena Kristus telah mati untuk menebus dosa kita dengan darah yang mahal. Darah anak domba itu yang di Israel mereka oleskan di palang pintu itu hingga mereka dilewatkan oleh maut. Ketika Tuhan ingin membunuh anak sulung orang Mesir, tapi anak sulung orang Israel tidak mati karena Tuhan melihat ada darah anak domba yang dioleskan di palang pintu. Begitupun kita saudara, kita harus mati karena dosa. Karena upah dosa adalah maut.
Kita harus mati, tapi karena darah anak domba, Yesus Kristus telah mati di salib. Dan darah itu telah menebus dosa kita. Kita yang harus mati karena dosa, tapi dibenarkan oleh darah itu. Diselamatkan oleh darah itu. Tapi setelah peristiwa itu, saudara, dalam kehidupan kita ada perjalanan berikutnya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Israel harus memasuki padang gurun. Tapi di situ bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bagaimana Tuhan melawat mereka di Mesir. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya di Mesir. Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari maut. Demikian pun Tuhan akan menyertai mereka di padang gurun itu. Begitupun kita. Ketika Tuhan menebus kita membayar dengan darah yang mahal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka dia lahir dengan nama Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Saya bilang sekali lagi, dia ada bersama denganmu. Dia berjalan bersama-sama denganmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu karena dia Allah yang setia dengan janji. Ketika mereka harus menghadapi laut Teberau, di belakang mereka ada Firaun dan tentara pasukan berkuda yang sangat hebat mengejar mereka. Kiri kanan mereka padang gurun yang tidak mungkin ketika mereka kanan dan ke kiri pasti mereka akan menghadapi Firaun dan mereka akan mati di padang gurun itu atau akan mereka kembali ke Mesir untuk diperbudak dengan lebih parah lagi. Tapi lihat tangan Tuhan yang kuat. Laut yang tidak mungkin itu terbelah dan tidak mungkin itu bisa kering, saudara. Tapi tangan yang Tuhan yang kuat lewat tongkat Musa itu, saudara. Musa berdiri dan mengacungkan tongkat itu. Tidak hanya 1 menit, 2 menit, tapi berjam-jam dia memegang tongkat itu. Dan laut itu terkuak dan mereka akhirnya bisa berjalan di tanah yang kering. Menyeberangi laut itu sampai ke seberang sana. Saya percaya Tuhan yang sama yang disembah oleh Musa. Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Amin. Tuhan yang sama yang bisa membelah laut Teberau itu. Tuhan yang sama yang akan menolong kehidupan kita. Amin. Itu perjalanan kita, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian mereka sampai di satu tempat yang namanya Padang Gurun Sin. Ketika mereka melewati sampai di Masa dan Meriba namanya di situ, saudara. Mereka kehausan. Ya, mereka tidak ada air, persediaan air mereka habis. Mereka protes kepada Musa. Mereka bilang kepada Musa, Musa, apakah tidak ada kuburan lagi di Mesir dan kamu bawa kami mati dan harus dikubur di padang gurun ini? Karena kami harus mati kehausan. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, kau berdiri sekarang, lihat bukit batu itu. Kamu pukul. Ya, kemudian Musa pergi dengan para tua-tua. Ke bukit batu itu, saudara, dia pukul dengan tongkatnya. Airnya keluar dari batu, gunung batu itu yang tidak mungkin air ada di situ, saudara. Tapi air bisa keluar hanya untuk menyelamatkan bangsa itu, saudara. Saya bilang kepada saudara, Tuhan bisa buat yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya untuk saya dan saudara. Amin, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sampai ini, saudara, ini ujian. Apakah semuanya menjadi baik segala sesuatunya? Apakah mereka hanya untuk hidup menikmati mujizat demi mujizat? Tidak. Tuhan izinkan sesuatu, mereka harus menghadapi sebuah bangsa yang sangat ganas. Ini namanya, saudara, Amalek. Ini bangsa yang tidak akan memberi ampun kepada musuhnya. Bangsa yang demikian sangat jahat. Ketika mereka melihat Israel keluar dari Mesir dan mereka harus melewati daerah itu, saudara, Amalek menghadangi mereka. Nah, saya ingin kita lihat siapa Amalek ini, saudara. Nah, Amalek dalam Ulangan 25 ayat 17 dan 18, Ulangan itu, saudara, kitab Ulangan itu kitab yang mengisahkan kembali. Maka disebut dengan Ulangan. Ulangan itu kan pengulangan. Mengisahkan kembali bagaimana cara Tuhan menolong bangsa yang besar itu keluar dari tanah Mesir. Dan bagaimana cara Tuhan memberkati bangsa itu sampai mereka masuk ke tanah perjanjian menikmati berkat Tuhan. Itu yang ditulis dalam kitab Ulangan. Ulangan menggambarkan tentang Amalek. Dikatakan di sana Ulangan 17 ayat 18, 25, 17 dan 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedangkan engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Ini peperangan pertama orang Israel, saudara.
Yang dimana mereka sudah tidak pernah tahu mengerti bagaimana memegang pedang. Bagaimana berperang. Karena mereka di Mesir mereka tidak pernah menghadapi peperangan. Yang ada sekali lagi hanya tahu cetak batu bata, kemudian membawa batu bata itu untuk membangun kota. Itu aja. Mereka tidak pernah mengerti strategi perang. Mereka tidak pernah mengerti bagaimana menghadapi musuh. Tiba-tiba di padang gurun itu, ya, baru saja mereka melihat mujizat. Baru saja gunung batu itu Tuhan bisa keluarkan air. Kali ini mereka menghadapi bangsa yang ganas dan mereka harus berperang. Dan bangsa itu disebut dengan bangsa Amalek. Saudara, ini tantangan kita sebagai orang percaya. Ada hal-hal di depan kita yang kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Kita mungkin belum pernah alami. Kenapa saya harus alami? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu mungkin datang dalam benak kita. Mungkin kita tidak pernah ada di bagian itu. Mungkin kita belum punya pengalaman di permasalahan itu. Mungkin kita belum pernah menghadapi persoalan itu. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi atas kehidupan kita. Supaya kita belajar bagaimana menghadapi kehidupan ini. Dan itu yang dihadapi oleh Israel. Tuhan latih mereka untuk menjadi orang yang siap berperang. Dan memang selama perjalanan Israel, saudara, dari satu bangsa ke tempat yang lain, mereka harus menghadapi musuh. Sampai merebut tanah perjanjian. Semua orang memusuhi Israel. Semua orang membenci Israel, saudara. Ingat kisah sampai ke Daud. Orang Filistin berusaha untuk menghujani Israel. Berusaha untuk mengalahkan Israel. Tapi kenapa mereka bisa menang? Karena mereka sudah latih di padang gurun itu bagaimana menghadapi musuh, saudara. Tuhan ajar mereka. Sebelum kamu pergi ke tanah perjanjian itu, sebelum kamu menikmati berkat itu, kamu tinggal di negeri itu, kamu sudah harus siap sebagai pasukan perang. Kamu sudah harus mengerti bagaimana kamu menghadapi musuh. Tuhan melatih mereka di padang gurun. Itu yang Tuhan kadang izinkan kita. Ketika kita di padang gurun, tujuan Tuhan untuk melatih kita. Padang gurun itu tempat yang paling tepat untuk melatih kita. Ingat Musa 40 tahun di padang gurun sebelum dia membawa Israel pergi keluar 40 tahun juga di padang gurun. Tuhan melatih dia 40 tahun di padang gurun. Padang gurun itu kadang penting bagi kita. Satu, untuk melatih kita. Di padang gurun kan tidak ada kehidupan. Di padang gurun saudara jangan harapkan ada pertolongan. Di padang gurun masing-masing mempertahankan dirinya sendiri. Saudara minta air, gak akan ada orang kasih air. Karena orang itu air itu hanya bisa menolong dia, hanya untuk dirinya. Dan di padang gurun itu, saudara, di mana hanya kita bisa berharap kepada Tuhan. Tapi itu latihan yang paling tepat dalam hidup kita. Bersyukur kalau kita memasuki padang gurun itu karena itu latihan bagi kita. Firman Tuhan bilang kan latihan jasmani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kadang-kadang saudara, dalam hidup kita, Tuhan izinkan sesuatu hanya untuk melatih iman kita. Melatih ketahanan kita. Apa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan? Tidak. Atau selama ini kita hanya bergantung kepada manusia. Bergantung dari apa yang kita bisa lakukan. Bergantung dari pekerjaan kita. Bergantung dari usaha kita. Bergantung dari kepintaran kita. Dan Tuhan izinkan itu, saudara, untuk kita hanya bergantung kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi dengan orang Amalek, orang Israel. Saudara menghadapi Amalek. Nah, Amalek itu, saudara, adalah dua strategi Amalek. Ketika dia akan menghancurkan musuh, yang pertama itu dia tiba-tiba menyerang dari belakang. Amalek itu, saudara, dia bangsa yang tidak berani berhadapan satu dengan satu. Caranya dia menyeberang dari belakang. Dan dia dia melihat orang-orang yang lemah di belakang barisan itu, maka dia akan menghantam dari belakang. Nah, Amalek ini sebenarnya dikalahkan, saudara, bukan dengan pedang yang tajam. Bukan dengan strategi secara pikiran manusia. Tapi kita baca apa yang kita baca dalam Keluaran 17 ayat 8 sama 13. Amalek hanya dikalahkan ketika Musa mengangkat tongkatnya. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, Yosua maju, Amalek mulai mundur. Ketika Musa mulai lemah tongkatnya, Yosua dipukul mundur lagi. Ketika Musa angkat tongkatnya, dipegang oleh Harun dan Hur,
Ya, selama Musa kuat mengangkat tongkatnya, demikian pun di medan peperangan sana, Yosua memenangi peperangan itu bersama dengan orang Israel. Jadi itu peperangan rohani. Karena Tuhan tahu, bangsa ini tidak punya keahlian menggunakan pedang. Tuhan tahu bangsa ini tidak ngerti bagaimana peperang. Dia tahu bagaimana kelemahan bangsa ini. Maka Tuhan pakai cara Tuhan, bukan pakai cara Yosua, saudara. Dengarkan saudara, dalam hidup kita, memang kita masing-masing punya kelemahan. Yang kadang-kadang iblis pakai itu untuk menghajar kita. Dan kelemahan yang paling mudah adalah kelemahan di bagian belakang. Makanya saudara, ketika pasukan itu, ya, ketika saudara nonton film itu, ya, mereka sering memasang belakang dan belakang. Karena ketika mereka maju ke depan, di belakang mereka ketika ada panah, maka panah itu akan masuk di belakang mereka. Karena perisai mereka di depan. Kelemahan mereka di belakang. Nah, hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Ya. Kadang-kadang ini yang iblis pakai. Iblis selalu melihat kelemahan kita, bukan kelebihan kita. Dengarkan saudara. Iblis selalu melihat kelemahan kita untuk kita di bawah jatuh di dalam dosa. Apa kelemahanmu? Saudara tahu kelemahan. Makanya Amalek menyerang melihat orang-orang yang lemah di belakang barisan itu. Dia nggak maju dari depan, tapi dia maju dari belakang, saudara. Menghajar yang di belakang. Karena yang di belakang itu lemah. Nah, ini yang paling kita harus mengerti dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kehidupan ini, perjalanan hidup kita, ada banyak peperangan-peperangan yang kita hadapi. Peperangan bagaimana untuk hidup, peperangan bagaimana untuk tetap setia kepada Tuhan, peperangan untuk menjadi orang yang percaya itu nggak mudah, saudara. Maka saya bilang, peperangan yang sesungguhnya bukan ada di dalam gereja, tapi ketika saudara keluar dari gereja ini, saudara pergi ke pekerjaan saudara, pergi ke jalan dimanapun saudara berada, itu peperangan saudara sesungguhnya. Apakah saudara keluar sebagai pemenang, atau saudara keluar sebagai orang yang kalah. Dan banyak anak-anak Tuhan yang gugur, bahkan kalah di medan peperangan mereka sendiri. Hanya mereka kalah dengan kuasa kegelapan, kalah dengan keinginan dunia ini. Mereka pergi meninggalkan Tuhan, bahkan mereka tidak mau lagi kembali kepada Tuhan. Karena iblis, salah satu upaya iblis sudah untuk membawa orang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu tujuan iblis. Karena iblis kan itu kan malaikat, saudara. Ya, malaikat yang disebut dengan iblis Mikael, Gabriel, Lucifer, Luciel. Ya. Jadi ada 3 malaikat, ada Mikael, Gabriel, dan Luciel. Luciel ini saudara adalah malaikat pemuji. Ya. Dia sebut sebenarnya dia golongan dalam kalau saudara belajar angelologi, ilmu mempelajari malaikat, dan satanologi, ilmu mencari setan, saudara. Itu golongan dari Luciel ini disebut dengan serafim. Malaikat dalam kumpulan serafim. Dia pemimpin dari kelompok serafim. Serafim itu adalah kelompok pemuji. Ya, mereka yang memuji Tuhan. Ya, Gabriel dan Mikael ini berbeda. Dia bukan kelompok dari Luciel. Ya, Luciel ini pemimpin dari pemuji. Makanya ketika dia jatuh, hampir 1/3 yang orang di bawah dia itu, semua malaikat pemuji itu di bawah turun mengikuti Luciel. Saya bilang kepada saudara, sekali lagi. Saya lagi belajar itu, saudara. Saya lagi nonton di YouTube, belajar lagi tentang angelologi. Iya, lagi belajar dari para tokoh-tokoh teologi, pembicara-pembicara, melihatkan itu, saudara. Ternyata Luciel itu adalah pemimpin dari malaikat serafim. Serafim itu adalah malaikat pemuji di surga. Mereka yang selalu memuji Allah, Tuhan, Bapa di surga, itu mereka kelompok pemuji. Nah, ketika Luciel itu, yang kita sebut Lucifer itu, saudara, jatuh karena dia berontak kepada Tuhan, hampir 1/3 golongan serafim itu, saudara, ikut mengikuti Luciel itu, dan mereka menjadi malaikat yang jatuh dan dibuang ke bumi. Dan saudara tahu, surga kehilangan pemuji. Surga itu kehilangan pemuji. Hampir 1/3 malaikat itu hilang. Dan apa yang Tuhan mau, saudara? Makanya firman Tuhan bilang, Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang benar.
yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa Tuhan cari? Karena di surga tidak ada lagi yang memuji dia. Siapa yang Tuhan mau? Manusia yang harus memuji Tuhan. Caranya Tuhan harus tebus mereka dengan darah yang mahal. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dengan satu tujuan. Supaya manusia itu memuji Allah, menyembah Tuhan yang di surga itu. Saya mengerti itu dan bilang, wow. Ternyata saudara, kenapa saudara kita harus memuji Tuhan? Menyembah Tuhan saudara. Karena di surga sana saudara, ya, harusnya ada malaikat yang memimpin, malaikat golongan serafim itu yang menyembah Tuhan. Karena tapi mereka sudah jatuh, Tuhan mau manusia yang menyembah Tuhan. Makanya saudara, iblis itu tidak mau kalau kita menyembah Tuhan. Karena iblis mau supaya Tuhan sedih. Karena salah satu kan, iblis bilang, lu tahu rasa kamu. Karena kalau dia iblis bilang kan sudah tidak ada orang lagi yang menyembah kamu di surga. Kamu buang saya ke bumi, siapa lagi yang menyembah engkau hari ini? Dia pikir Tuhan itu bisa dibuat seperti itu. Tuhan punya banyak cara. Bahkan dia datang sendiri turun ke bumi. Hanya dengan satu tujuan, supaya manusia ciptaannya itu untuk menyembah dia. Makanya salah satu strategi iblis supaya kita jauh dari Tuhan adalah ketika saudara tidak menyembah Tuhan lagi. Itu kelemahan kita saudara. Iblis tahu kelemahan kita. Malas salah satu kelemahan kita. Susah sekali saudara. Itu iblis paling tahu. Iblis paling tahu itu saudara. Kelemahan kita apa? Tidak mau memuji Tuhan. Coba kalau Noah yang konser. Coba kalau NCT yang konser. Coba kalau Blackpink. Semua angkat tangan saudara. Bayar tiket berapapun mereka orang beli. Berondong-bondong saudara. Coba suruh memuji Tuhan. Lucy L itu saudara, dia ngerti semua musik. Dia kan pemuji. Dia tahu bagaimana memuji yang baik. Dia tahu bagaimana mengagungkan sesuatu saudara. Makanya dia turun ke bumi. Dia ngerti kelemahan kita manusia itu musik. Coba kalau dengar musik saudara-saudara kan goyang-goyang kaki. Mulai gini-gini. Nikmati, ada orang yang bisa menikmati musik. Saudara kalau pergi ke NTT, di semua mobil-mobil angkutannya itu saudara, musiknya luar biasa. Diskotik berjalan. Sudah hanya musik, dum, 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 lampunya kelip. Wow, sambil goyang di jalan saudara. Saya dulu rombongan itu saudara, satu hari bisa keliling. Ya, pulang pergi satu kabupaten itu saudara, hanya duduk di depan supir itu saudara, menikmati musiknya. Tidak ada kerjaan apa-apa saudara. Suruh ke gereja, oh mohon maaf. Apalagi suruh menyanyi. Lupa semua lagunya. Makanya itu kadang itu kelemahan kita. Dan iblis tahu itu kelemahan kita sebagai orang percaya. Makanya hati-hati saudara. Ya. Sekarang kan saudara, semua kan kita coba saudara nonton TikTok. Tujuan Anda nonton TikTok apa kan? Saudara dengar ting 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 gitu aja kan? Musik semua kan? Ya kan? Saudara bisa goyang gini loh di TikTok. Coba di gereja. Kadang-kadang saya lucu kan. Di TikTok saya lihat saudara itu saudara. Saya tahu. Istri sekali punya TikTok. Saya tahu saudara. Kalau digoyang gini-gini. Coba di gereja. Gini saudara dari awal sampai akhir. Kan tidak mungkin di gereja kita buat TikTok kan. Mari saudara, ini yang paling penting. Itu kelemahan kita sebagai orang percaya. Dan iblis itu paling tahu kelemahan kita. Maka kita dibombardir dengan banyak hal-hal ini. Ya kan? Banyak kita dipengaruhi oleh dunia saat ini supaya kita melupakan ibadah, supaya kita melupakan bagaimana kita menyembah Tuhan. Ya. Ini yang kita mau belajar bersama-sama. Ya. Amalek itu juga menggambarkan membawa keadaan susah payah atau penderitaan. Arti yang lain dari Amalek adalah membawa keadaan susah payah atau penderitaan.
Makanya saudara, kalau saudara baca ayat 14, ayat 15 di sana, Tuhan bilang ya kepada Musa, kepada Yosua, kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan sangat benci dengan bangsa ini dan Tuhan mau bangsa ini dilenyapkan dari muka bumi. Tuhan mau bangsa ini dilenyapkan karena bangsa ini ya yang selalu menyerang dari belakang, tahu kelemahan. Dan kemudian dia hanya datang untuk membawa penderitaan dan kesusahan bagi setiap orang. Makanya saudara, cara iblis itu saudara sekali lagi. Kadang kita senang, dia bawa kita senang sesaat. Ya kan? Saudara senang sesaat. Tapi dia akan membuat saudara menderita selama-lamanya. Ya, hati-hati ini sekali lagi saya bicara kepada yang anak muda, yang perempuan. Kepada yang laki-laki yang belum menikah. Iblis punya tahu untuk kita semua. Makanya Anda orang yang pakai narkoba itu kan senang sesaat. Itu bisa happy-nya sesaat. Bisa menghayalnya tinggi-tinggi kalau pakai narkoba. Bisa berpikir yang aneh-aneh, senang saudara. Anda bisa goyang 24 jam, tidak capek-capek 24 jam. Tapi sesaat, tapi penderitaannya selama-lamanya. Itu cara iblis saudara. Kemarin kan kita nonton sekarang lagi viral itu seorang anak anggota DPR kan pukul pacarnya saudara, aniaya pacarnya sampai mati. Digilas lagi dengan mobil. Kami cerita dengan istri. Hati-hati memang, saya sudah pernah ngomong kepada saudara yang perempuan secara khusus. Kenapa dia bisa buat perempuan itu dengan mudah? Karena dia sudah beli. Dia punya uang. Mohon maaf, perempuan itu udah menyerahkan seluruhnya kepada dia. Kenapa sih dia nggak bisa lari? Kalau saya perempuan kan saya lari aja. Ngapain ikut dia? Dia ikut sampai turun ke lift, saudara, ikut sampai ke parkir. Sudah dihajar, sudah dipukul dengan botol, sudah dihajar di dalam lift, sudah susah payah, masih ikut itu laki-laki. Sampai di parkir pun sudah dihajar, sudah lebam semua. Tapi ikut, kenapa? Karena semuanya sudah diserahkan. Dia bergantung kepada laki-laki itu. Maka saya bilang kan, yang terutama yang perempuan, hati-hati saudara harus, yang perempuan jaga hidup. Yang masih gadis-gadis, jaga hidup. Jaga hidup. Yang laki-laki, jaga hidup. Karena iblis menghancurkan generasi itu dengan cara seperti itu. Mengerikan saudara. Mengerikan ketika saya tidak lihat secara langsung. Hanya menonton beritanya aja mengerikan. Kok sadis banget. Ada orang yang bisa sadis, sesadis-sadisnya itu. Kok ada perempuan yang mau digituin gitu. Kan bisa lari saja kan gitu. Tapi ya, penderitaan dibawa seumur hidup. Kalau kita tidak mulai mengambil keputusan berubah, maka kita akan menderita seumur hidup. Senangnya sesaat, tapi menderitanya selama-lamanya. Hati-hati, ya senangnya sesaat. Pacaran senang. Ya kan? Saudara senang. Pacar bawa coklat, pacar ajak makan, semua yang pacaran senang, senang. Mohon maaf saudara, mohon maaf saya. Yang perempuan ketika saudara ya, sudah dinikmati oleh pacarmu itu, dia akan pergi meninggalkan engkau. Bisa saja dia pergi meninggalkan engkau. Yang menderita siapa? Yang perempuan. Saudara yang perempuan menderita seumur hidup. Yang laki-laki kan dia hello, dia bisa pergi lagi sana cari yang lain. Saudara nggak bisa. Makanya hati-hati saya bilang sama anak-anak perempuan, anak gadis-gadis saya, ini saudara hati-hati. Jaga hidup dengan baik. Karena tujuan iblis membuat saudara susah, makanya banyak angka bunuh diri di Bali ini saudara. Di Bali itu lagi saat ini angka bunuh diri tertinggi. Karena kasus-kasus yang seperti ini, saudara. Hati-hati, ya saudara yang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, jaga dengan baik. Doakan mereka, tumpangkan tangan kepada mereka. Bawa mereka di dalam doa supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya enggak bawa penderitaan seumur hidup. Karena itu menderita seumur hidup tidak bisa digantikan dengan apapun. Hati-hati. Itu cara dari iblis menghancurkan kita. Nah, bagaimana mengalahkan itu saudara dalam hidup kita? Yang kadang-kadang datang menghancurkan kita. Yang pertama, ya, apa yang Musa lakukan? Musa memberi perintah kepada Yosua supaya mengumpulkan bangsa Israel dan mempersenjatai mereka untuk berperang melawan bala tentara Amalek.
Besok kata Musa, aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah. Musa memberi perintah kepada supaya mengumpulkan bangsa Israel dan mempersenjatai mereka untuk perang. Yang pertama adalah berkumpul bersama untuk diperlengkapi. Apa yang Musa lakukan? Disuruhkan kumpul semua bangsa itu. Semua ambil barisan berkumpul, kemudian mereka dipersenjatai. Mereka dipersenjatai, saudara. Disuruh berkumpul, kemudian mereka dipersenjatai, dibawa perintah oleh Musa. Musa bilang, saya akan naik ke gunung, ya, akan memegang tongkat Allah. Kalian pergi berperang, membawa senjata masing-masing. Hal yang paling pertama dalam hidup kita, ketika kita mengalami kondisi peperangan dalam kehidupan kita, saudara. Hal yang perlu kita lakukan adalah, kita perlu berkumpul bersama-sama sebagai orang percaya. Makanya persekutuan itu penting. Di situ apa? Kita diperlengkapi. Di situ kita mengerti bagaimana kita hidup. Diperlengkapi dengan firman. Kita mendengar firman. Kita dikuatkan oleh firman. Kita diteguhkan iman kita oleh firman. Kita diteguhkan bersama-sama dengan pujian dan penyembahan. Kita semakin mengerti bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Makanya penting untuk kita berkumpul bersama-sama. Persekutuan itu penting. Karena di situ kita bisa dikuatkan untuk kita bersama-sama menghadapi peperangan kita masing-masing. Peperangan saya berbeda. Saya dan Ibu Gembala kita punya peperangan sendiri dalam rumah tangga. Saudara masing-masing punya peperangan sendiri dalam kehidupan saudara. Ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan saudara. Makanya penting kita bersekutu, berkumpul bersama-sama. Kita mendengarkan firman, kita dikuatkan oleh firman. Kita menyembah Tuhan, kita merasakan kekuatan dari Tuhan. Itulah senjata kita ketika kita pergi keluar dari tempat ini. Saudara pergi ke pekerjaan saudara, saudara pergi ke kehidupan saudara, saudara akan keluar sebagai pemenang. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Hanya itu senjata kita saudara. Makanya penting untuk kita bersekutu. Saya lihat saudara lihat aja. Orang yang kalah di luar sana. Orang yang hidup terus di dalam dosa. Orang yang hidup terus kompromi dengan dosa. Orang yang hidup di bawah kehidupan dosa. Adalah orang-orang yang tidak pernah datang bersekutu dengan Tuhan. Saya terlalu yakin. Dan saudara saksikan sendiri bagaimana kehidupan saudara. Sebelum saudara setia bersekutu. Dan sebelum saudara tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Apa bedanya? Saya tanya kepada saudara hari ini, renungkan. Dulu ketika saudara susah sekali datang ke gereja. Beribadah, berdoa, menyembah Tuhan. Apa bedanya dengan saudara hari ini ketika saudara sudah setia kepada Tuhan? Pasti saudara mengalami perbedaan. Pasti ada yang berbeda dari hidup saudara. Saya terlalu yakin. Itulah saudara. Senjata kita menghadapi kehidupan kita. Yang di mana perjalanan hidup kita ini penuh dengan berbagai macam tantangan. Amin. Berkumpul bersama-sama. Ya. Makanya saudara kalau lihat film peperangan, ini kan pasti akan berkumpul bersama-sama. Pasukan itu harus bersama. Ya. Kalau peperangan itu strateginya harus pasukan itu merapat. Bahkan perisai mereka depan harus rapat. Ketika ada panah, tidak boleh panah itu tembus ke belakang. Harus merapat itu perisainya. Mereka harus merapatkan diri supaya panah itu tidak masuk tembus sampai ke belakang. Makanya penting untuk kita merapatkan diri saudara. Bersekutu bersama-sama. Supaya musuh tidak dapat mudah menghancurkan kita. Amin. Berkumpul bersama untuk diperlengkapi. Itu yang penting. Kemudian strategi yang kedua. Ya, kita lihat ayat yang ke-11. Ya, dalam terjemahan yang lain dikatakan selama Musa mengangkat tongkat Allah dengan kedua tangannya, umat Israel lebih kuat. Tetapi kalau dia menurunkan tangannya, orang Amalek lebih kuat. Kemudian saudara ketika mereka berperang, membawa perlengkapan mereka. Apa yang Musa lakukan? Musa naik ke gunung dan dia membawa tongkat. Saya merenung kenapa harus menggunakan tongkat lagi? Karena saudara, dari semula ketika Tuhan panggil Musa, Tuhan menggunakan tongkat yang di tangan Musa. Makanya ketika Musa bilang kepada Tuhan di padang gurun ketika dia melihat semak api yang terbakar, kemudian Musa pergi dan Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu karena tempat yang kau injak adalah kudus. Kemudian Tuhan berkata-kata, mulai transaksi dengan Musa, mulai melakukan sesuatu dengan Musa. Tuhan bilang kamu harus kembali ke Mesir untuk mengeluarkan bangsa. Tapi Musa bilang saya tidak punya kemampuan, saya tidak mampu, saya tidak ahli. Saya orang yang kalah. Tapi Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu?
Tuhan bilang tongkat. Dan lihat saudara, dengan tongkat itu saudara, di Mesir, apa yang Musa lakukan? Dengan tongkat itu, Musa melakukan mujizat yang pertama kali. Lewat tulah yang pertama, air berubah menjadi darah. Dengan apa? Dengan tongkat. Semua air di Mesir tiba-tiba berubah menjadi darah. Sungai Nil yang besar itu tiba-tiba warnanya merah. Dengan tongkat ketika para penyihir datang. Merubah tongkat itu, saudara, tongkat-tongkat mereka diubah jadi ular. Musa pun keluarkan tongkatnya, saudara. Dia buang tongkatnya, tongkat Musa jadi ular. Kemudian ular itu, saudara, menelan semua ular-ular dari para penyihir itu. Ketika mereka menghadapi laut Teberau, tongkat yang sama yang Musa pakai untuk berdiri di hadapan Tuhan. Dan laut itu menjadi kering. Ketika mereka peperangan, kemudian Musa berdiri memegang tongkat itu. Ketika dia mengangkat tangan dengan tongkat itu, saudara. Ya, ini saudara kalau lihat ini, Musa waktu memegang tongkatnya. Seperti itu, saudara. Dia mengangkat tangan. Ketika tangannya lemah, Yosua dipukul mundur Amalek. Tapi ketika dia mengangkat tangan dengan tongkatnya lagi lebih kuat, Yosua bisa maju, memukul mundur Amalek. Ketika dia lemah, Harun dan Hur memegang kedua tangannya. Pertama dia ganjal pakai batu. Tapi juga tidak kuat, kemudian Harun dan Hur memegang kedua tangannya. Berjam-jam mereka pegang itu. Sampai akhirnya Yosua memenangkan peperangan itu. Apa yang saya bilang strategi yang kedua, saudara? Mempercayai kuasa Tuhan pasti menyertai kita. Dengarkan saudara, Musa tidak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak bicara kepada Musa bagaimana mengalahkan Amalek. Sebelum-sebelumnya, ketika orang Israel protes kepada Musa, mereka kehabisan air. Musa tanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menghadapi bangsa ini? Mereka kehabisan air. Selalu saja Musa mengikuti instruksi dari Tuhan dari awal. Tapi kali ini ketika mereka menghadapi Amalek, Tuhan tidak ngomong apa-apa kepada Musa, apa yang harus kamu lakukan. Tapi Musa mengambil sebuah tindakan secara pribadi. Karena apa, saudara? Dia percaya Tuhan menyertai dia. Dia percaya, saudara, tongkat yang dia bawa ini adalah tongkat yang diberikan oleh Tuhan. Tongkat ini adalah tongkat gambaran dengan kuasa Tuhan yang menyertai dia. Dia bilang dia mau naik ke bukit. Yosua, kamu pergi berperang dengan bangsa ini. Saya naik ke bukit. Saya akan angkat tongkat ini. Padahal Tuhan tidak pernah bicara kepada dia untuk pergi membawa tongkat itu. Tapi kenapa dia percaya, saudara? Karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Di Mesir, dia datang dari Mesir, dia datang dari padang gurun pergi ke Mesir, Tuhan menyertai dengan tongkat itu, saudara. Dia juga melihat kuasa Tuhan dengan tongkat itu. Dia bisa melihat laut itu kering dengan tongkat itu. Dia bisa melihat bukit batu yang tebal itu bisa mengeluarkan air itu dengan tongkat itu, saudara. Dia percaya Tuhan pasti menyertai dia. Tanpa Tuhan bicara apapun kepada dia, dia percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Saya bilang kepada saudara, berapa lama saudara ikut Tuhan? Sudah berapa pertolongan Tuhan yang saudara alami? Sudah berapa banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada saudara? Sudah berapa banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada saudara? Nah, ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi peperangan dalam kehidupan saudara, ketika saudara menghadapi goncangan dalam kehidupan saudara, saudara mengerti dulu Tuhan tolong saudara. Dulu Tuhan pernah membuat mujizat kepada saudara. Dulu Tuhan pernah menyembuhkan saudara. Tuhan dulu pernah menyertai saudara. Apakah saudara hari ini tidak yakin Tuhan menyertai saudara? Harusnya kita punya keyakinan yang sama. Kalau 1 tahun yang lalu Tuhan tolong saya, hari ini pun pasti Tuhan tolong saya. Kalau yang bulan lalu Tuhan tolong saya, hari ini pun Tuhan pasti tolong saya. Itu yang Musa lakukan, saudara. Itu sebuah prinsip yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita sudah berdoa. Kita bilang, Tuhan bagaimana ini? Tuhan tidak pernah bicara kepada kita. Kita sudah minta Tuhan kasih saya tanda kalau itu datang dari Tuhan. Tuhan kasih saya tanda kalau itu datang dari Tuhan. Kasih saya petunjuk kalau itu datang dari Tuhan. Tapi juga tidak datang tanda itu. Tidak datang petunjuk itu. Terus ketika tidak datang itu, apa yang kita lakukan? Kita putus asa. Apa kita menyerah? Tidak, saudara. Kita harus gunakan iman kita. Karena kita percaya, Tuhan, kalau hari ini pun saya tidak mendengarkan, tidak melihat tanda apapun. Saya tidak melihat apapun yang harus saya buat. Tapi saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya yakin Tuhan menyertai saya. Amin. Tepuk tangan yang lebih keras untuk Tuhanmu.
Itu prinsip saudara dalam peperangan kita menghadapi kehidupan ini. Dulu mungkin kita pernah kalah. Ketika kita tidak bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini, jangan lihat kekalahanmu yang dulu. Hari ini kamu sudah jadi pemenang. Amin. Amin. Jangan lihat masa lalumu yang dulu kelam. Tapi hari ini kamu sudah punya masa depan di dalam Tuhan. Banyak orang-orang kadang-kadang melihat saya dulu seperti itu. Apakah saya akan menjadi baik di depan? Saya bilang kepada saudara. Orang-orang kalah. Musa itu orang-orang yang kalah, saudara. Musa itu orang yang kalah. Dia lari dari Mesir karena membunuh orang Mesir. Dia lari keluar sebagai pembunuh. Pembunuh itu masih melekat dalam dirinya. Tidak bisa tergantikan. Tapi apakah dia menderita karena sebagai pembunuh? Dia tertuduh sepanjang hidupnya sebagai pembunuh. Tidak. Tuhan bisa rubah pembunuh itu untuk menjadi pemimpin bagi bangsa yang besar. Saya bilang kepada saudara, siapapun kita, semua kita punya hal yang tidak mudah di masa lalu. Tapi Tuhan bisa ubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Punya masa depan di dalam Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Amin. Bahkan jangan hidup kata orang. Amalek itu punya strategi, saudara, bicara dari belakang. Makanya Tuhan pakai orang. Iblis itu pakai orang untuk serang kita. Dia akan bicarakan kita dari belakang. Maka saudara sering orang kan, dia bicara saya dari belakang, dia tusuk saya dari belakang, itu iblis. Iblis pakai orang untuk tusuk kita dari belakang. Saya sudah baik dengan dia. Ternyata di belakang saya, dia tusuk saya dari belakang. Makanya kalau kita bersekutu bersama, kita ngerti cara Tuhan. Kita ngerti dalam persekutuan. Dia mau bicara apapun, saudara. Tidak akan menembus kita. Dia mau ngomong apapun. Dia mau bicara apapun di belakang kita. Kita tidak bisa melarang dia ngomong apapun tentang kita di belakang kita. Karena satu, kita tidak dengar. Maka jangan usah dengar. Kalau ada orang, tadi dia ngomong kupu nama. Saya bilang stop. Dulu saudara kau lanjutkan. Karena itu membuat saudara panas. Dia bilang apa sama kau? Ternyata dia gini. Hah? Kemudian saudara ngomong ladeni. Enggak gitu. Gitu ya dia ya. Tunggu dia sekarang. Saudara, selesai sudah. Paling mudah saudara. Iblis itu tahu. Nyerang kita dari belakang. Mereka ketika ada orang yang bicarakan saudara di belakang. Tidak usah peduliin. Kenapa dia di belakang? Karena memang dia punya hanya di belakang. Orang yang ngomong saudara di belakang artinya orang engkau ada di depan. Dia di belakang. Engkau jadi kepala, dia ekor. Maka kenapa dia ngomongin ekor? Karena dia ekor kepala. Ngapain lu urusin yang di belakang, ekor? Kau sudah jadi kepala. Kita sibuk kadang-kadang ngurusin ekornya. Ya kan, amin? Tuhan bilang kamu bukan ekor, tapi kamu kepala. Jadi dia ekor kan memang selalu gitu, saudara. Lihat ekor udah kan pasti selalu bergerak begini kan. Karena ekor itu selalu kayak gini, saudara. Lihat aja ekor. Ekor ekornya hero di rumah. Dogi itu saudara kan pasti goreng-goreng. Ekor kan, kepala kan gak mungkin gini-gini. Gak mungkin saudara. Hanya orang India yang gini-gini. Makanya kalau ekor dia suka ngomong-ngomong kayak gitu, itu ekor. Jadi kalau orang yang suka ngomong di belakang dia ekor. Tapi saudara kepala, amin. Tepuk tangan untuk saudara. Haleluya. Yang ketiga saudara, ya. Ketika Tuhan angkat tangan, percayalah Tuhan akan turun tangan kepada saudara. Yesaya bilang begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar saudara. Ketika saudara angkat tangan, maka yakinlah Tuhan pasti akan turun tangan. Ketika saudara menyembah Tuhan, yakinlah dia akan datang memelihara hidup. Amin. Strategi yang ketiga adalah saling menopang, ini yang penting. Ya, dikatakan saudara ketika penatlah tangan Musa, setelah itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya, tadi duki di atasnya, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saling menopang. Saya tahu saya baru ngerti kenapa Musa mengajak Harun dan Hur. Karena Musa tahu, pasti dia akan lemah. Karena Musa tahu, dia tidak bisa sendiri. Dia butuh
orang lain. Ini yang paling penting. Dalam kehidupan kita saudara, sebagai orang percaya kita harus saling mendukung satu sama yang lain. Ketika ada orang susah, ketika teman-teman kita, jemaat kita ada orang yang susah, kita saling menopang. Jangan biarkan dia susah sendiri. Dah, kita harus saling menopang. Jangan biarkan di antara kita dia ada yang menderita, saudara. Jangan biarkan di antara kita ada yang tidak makan. Mari kita saling tolong menolong. Itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus saling tolong menolong. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.